Halo guys, saya di sini, kalian di sana, di mana-mana ada kita. Yang penting sehat selalu dan selalu senang. Kali ini saya hadir membawa berita yang sangat menggelegar. Menggelegar seperti suara sang presiden saat pidato. Beritanya adalah presiden sepakat Pulau Ambalat dikelola bersama. Pertanyaannya, ini negara berdaulat apa perusahaan franchise? Bagaimanakah faktanya? Mari kita kupas tuntas dan secara tajam di channel ini. Sengketa Pulau Ambalat bermula pada tahun 1979. Pada saat itu, Malaysia mengeluarkan peta. Dalam isi peta tersebut, Malaysia memasukkan Pulau Ambalat ke dalam wilayah kedaulatannya. Mengerikan bukan negeri Upin ini? Hal ini memicu ketegangan antara Indonesia dengan Malaysia karena pada saat itu Presiden Soeharto secara tegas mengatakan itu klaim ngawur. Tegas Presiden Soeharto. Ngawur lu, Upin. Dan sejak saat itulah berbagai macam insiden terjadi. Ya, namanya juga sedang bersengketa, sedang panas dingin, ya insiden pasti ada. Kalau nggak ada, bukan sengketa. Insidennya di mana? Ya tentu di sekitar Pulau Ambalat. Kapal-kapal Malaysia yang melintas di sekitar Pulau Ambalat akan bergesekan dengan kapal-kapal kita yang dari Indonesia. Dan kalian tahu dari tahun 1979 sampai tahun 2000-an, sengketa ini terus memanas. Hingga 2002, Mahkamah Internasional memutuskan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang juga berada di kawasan Ambalat masuk lagi ke negeri Upin Ipin. Semakin mencekam hubungan Malaysia dan Indonesia dari sejak putusan Mahkamah Internasional itu keluar. Tapi apalah daya, dua pulau sudah masuk ke dalam gendongan negeri Upin dan Ipin. Sampai pada tahun 2009, di pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, saat itu Malaysia mencoba kembali aksinya, berunding agar bisa kerjasama alias pengelolaan bersama Pulau Ambalat dengan Pak SBY. Namun kalian tahu apa kata Pak SBY? Nehi Upin. Ini wilayah NKRI, bukan negeri Upin. Tegas beliau, karena kita tahu Pak SBY adalah seorang jenderal daripada tentara Republik Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia. Beliau tegas mengatakan bukan wilayahmu tapi wilayah kami. Tepuk tangan buat Pak SBY. Dan secara gagah, secara berani Pak SBY mengatakan jika kau Upin melanggar wilayah batas kami, maka kami akan secara tegas mengusik dirimu. Kami tidak mengusir, tapi kami akan mengusik keberadaanmu di Pulau Ambalat. Luar biasa. Apakah berhenti sengketanya di era Pak SBY? Oh tentu tidak. Sengketa ini terus berlanjut hingga ke pemerintahan Pak Jokowi, si tukang kayu, si kurus pelangak pelongo yang dikatakan mereka itu. Di era beliau, di era Pak Jokowi,
Malaysia mencoba lagi hal yang sama. Upin ini emang nggak ada capeknya kawan. Selalu mencoba. Walaupun gagal, selalu coba lagi. Kali aja bisa. Tapi tetap Pak Jokowi juga demikian. Tegas mengatakan kedaulatan negara harus dijaga dan dinomorsatukan. Tidak boleh dikompromikan. Tepuk tangan buat tukang kayu. Keren juga kan nyali tukang kayu ini, bos? Hah? Boleh tukang kayu nyali baja, bos. 10 tahun Pak Jokowi berlalu pemerintahannya. Beralihlah kepada pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Maka negeri Upin Ipin ini sekali lagi mencoba aksinya untuk negosiasi dengan Indonesia. Dan sebelum perundingan itu dimulai, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim melalui pidatonya mengatakan hanya ada dua pilihan, bertempur atau berunding. Sempat berseliweran video-video pidatonya, ya warawiri di TikTok dan di sosial media lainnya. Namun apalah daya, sang macan memilih jalur berunding dan sengketa yang sekian lama telah kita lalui ini jadi milik bersama. Tinta hitam telah ditorehkan pada tahun 2025 menjelang peringatan 80 tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pulau Ambalat telah menjadi milik bersama untuk negeri Upin Ipin dan Indonesia. Karena pada tahun 2025 di awal bulan Agustus, tepatnya di tanggal 30 Juli atau 29 Juli yang lalu, bulan Juli bukan awal bulan Agustus, di bulan Juli, perjanjian itu disepakati oleh Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Yang Mulia Anwar Ibrahim. Lewat aksinya ini, Presiden Prabowo mendapat berbagai macam kritikan di sosial media. Yang paling santer dan paling ramai di sosial media, kritikan dengan tulisannya, berbagai macam tulisan, yaitu yang paling ramai tulisan ini. Ternyata nyali jenderal tidak sekuat nyali tukang kayu. Menyala tukang kayu. Salam NKRI, salam sehat, merdeka.